Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan acara siaran malam ini dari awal sampai tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan sepanjang acara malam ini. Dimanapun suara kami didengar, teguhkanlah firman-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah kekuatan doa. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari kitab Musa, Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Kami ulangi, kitab Musa, Keluaran pasal yang ke-8, ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Fir'aun, "Silahkanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami." Ayat 11, "Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu. Hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Ayat 13, "Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang." Ayat terakhir, ayat 14, "Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk." Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kekuatan doa, itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini.
Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan doa itu adalah alat. Doa itu adalah pagar. Doa itu adalah senjata. Bahkan doa itu adalah pegangan. Kalau kita mengerti kebenaran ini, kami mendorong setiap kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Kami mendorong supaya kebenaran ini bukan jadi pengetahuan, tapi jadi pengalaman kehidupan kita. Martin Luther berkata doa itu adalah iman. Orang yang beriman dia pasti berdoa. Calvin berkata doa itu adalah nafas. Kalau orang sudah percaya Yesus tidak berdoa, tinggal tunggu waktu kekristenannya akan mati. Dan Alkitab kita berkata dalam kitab Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Doa bukan hanya saudara dan saya meraih akan janji Tuhan, tapi kita diubahkan oleh doa kita itu. Dan kami mengajak kita di hari-hari yang seperti sekarang ini, mari kita mempraktekannya. Kalau kita mau mempraktekannya, kami percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mulia, Tuhan yang perkasa, itu akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Doa adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita miliki ini, paling sedikit ada 1260 janji Tuhan, paling sedikit. Untuk mula janji itu untukku, untuk keluargamu, dan untuk keluargaku. Alkitab katakan barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Yang pasti Tuhan tidak pernah memandang rupa. Apa artinya Tuhan tidak pernah memandang rupa? Artinya khususnya dalam konteks berdoa, siapa lebih dahulu melakukannya, dialah yang terlebih dahulu meraih janji Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kami mau mendorong setiap kita, marilah kita praktekkan kebenaran ini. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kami tahu hari-hari ini adalah hari yang sulit, hari yang payah. Ada banyak orang dikuasai ketakutan, kecemasan. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Karena kita percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan. Kenapa di dalam Tuhan selalu ada jalan? Karena dialah jalan itu. Karena itu tegakkan kepalamu, masih ada harapan buat setiap kita. Asalkan kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan malam ini, engkau orang yang paling berbahagia, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Nah, dalam pembacaan Keluaran pasal yang ke-8 ayat 8 sampai ayat yang ke-14, kami sudah bacakan kisah yang luar biasa. Ini adalah salah satu tulah yang diturunkan Tuhan untuk Firaun. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat kuasa doa dahsyatnya luar biasa. Firaun sudah kewalahan karena kata-kata yang begitu banyak. Tidak ada tempat yang tidak dimasuki oleh kata. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat kuasa doa luar biasa. Firaun memanggil Musa dan Harun. Untuk apa? Untuk meminta supaya mereka berdoa.
agar kata-kata itu dihalau dari Mesir. Dan apa yang terjadi yang luar biasa, Musa dan Harun melakukannya. Dan Alkitab mencatat apa yang terjadi. Kata-kata itu mati semuanya. Yang ada cuma yang tinggal di Sungai Nil. Hebat, luar biasa. Yang kami mau tekankan buat kita malam hari ini, ayo, haleluya, praktekkan kebenaran ini. Doa adalah alat untuk meraih janji Tuhan. Di tengah-tengah tekanan yang begitu berat yang melanda dunia hari-hari ini, karena maraknya atau banyaknya orang yang terkena virus corona, kami mau mengajak kita, daripada saudara menangisi nasib dan saudara berkata, ini mungkin udah nasib saya. Kami mau katakan dengar baik, kekristenan tidak percaya nasib. Hidup bukan nasib. Selalu ada jalan saat tiada jalan, karena Tuhanlah jalannya. Waktu kau lihat depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok, coba lihat ke atas. Kita masih punya Tuhan yang sanggup tolong kita. Karena itu kami mau mengajak kita, ayo, ajak keluargamu bergandeng tangan berdoa bersama-sama. Atau secara pribadi masuk ke kamarmu, kunci, naikkan doa kepada Tuhan. Dan kami pastikan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Nyawanya saja Dia korbankan bagi kita, apalagi hanya untuk menjawab doa-doamu. Kami mau katakan, kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang tidak bisa kau beli, Tuhan karuniakan itu bagi setiap kita. Apalagi hanya untuk melindungi, membentengi, menjagai engkau, dan menyelamatkan keluargamu. Kami mau katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Haleluya. Jadi yang kami mau tekankan buat kita tentang kekuatan doa, masih ada harapan untuk orang percaya. Praktekkanlah kebenaran ini. Tadi kami katakan doa itu adalah alat. Nanti di rumah, ya, atau sementara engkau ada di rumah saat ini, nanti buka 1 Samuel pasal yang pertama, bacalah kisah seorang ibu yang bernama Hana. Dia mandul. Apa artinya mandul? Tidak mungkin punya anak. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menyerah. Dia pergi ke bait Allah. Dia berdoa di sana. Terus berdoa. Terus berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengabulkan doanya? Iya. Akhirnya dia dapat anak namanya Samuel. Tahukah kita yang dahsyat adalah 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Sesudah Hana melahirkan Samuel, Hana masih melahirkan beberapa anak lagi. Haleluya. Si mandul itu akhirnya punya 6 anak. Efesus 3 ayat 20 berkata, Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Haleluya. Kami mau katakan, kata kalimat kita terbatas untuk memohon kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur. Dan kita bersyukur. Kenapa kami katakan kita bersyukur? Karena Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Karena itu tetap ada harapan buat kita pada hari-hari ini. Haleluya. Asalkan saudara dan saya bersandar, berharap, dan mengimani apa yang Tuhan katakan. Engkau orang yang paling berbahagia, karena Tuhan tidak mungkin berdusta bagi kita. Alkitab katakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Mungkin kau berkata, tapi Pak, saya tahu. Pasti kau akan berkata, tapi Pak, keadaannya payah, sulit, berat, gelap. Kami mau katakan, dengar baik.
Lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman. Karena Tuhan pelukis yang agung. Dia tahu betul apa yang harus dia buat supaya hidupmu berharga, supaya hidupmu bernilai. Oleh karena itu jangan mau didikte oleh dunia ini. Berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Kami mau katakan kalau itu yang kau lakukan, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Jadi kekuatan doa, doa adalah alat. Makin rajin engkau menggunakannya, makin mahir saudara dan saya dalam menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena itu apa yang terjadi? Kalau doa adalah alat, kalau ada apa-apa, nomor satu doa dulu. Haleluya. Karena percaya atau tidak, semua yang kelihatan sifatnya terbatas. Uang punya keterbatasan, teknologi punya keterbatasan, dokter punya keterbatasan. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dia tidak hanya bisa melakukan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Tapi dia mampu melakukan 5 ketur roti. Ya, tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Dan Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu kami mau katakan, panggil dia, berserulah kepadanya, dan kau akan melihat keajaibannya, janjinya, pertolongannya, kuasanya, kasihnya. Engkau akan dapatkan malam hari ini. Kalau itu kebenarannya, kami mau katakan dia adalah Tuhan yang sanggup merubah air matamu menjadi mata air. Haleluya. Nah, yang kedua yang kami mau tekankan buat kita tentang kekuatan doa, selain doa adalah alat, doa adalah pagar. Tuhan Yesus berkata, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa adalah pagar. Hari-hari ini banyak orang jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena persoalan tekanan hidup yang begitu berat. Haleluya. Kami mau katakan, berhenti mencari kambing hitam. Berhenti mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kami mau katakan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Alkitab katakan, bila 2 orang sepakat meminta satu perkara, sorga mengabulkannya. Ayo, malam hari ini tetap ada harapan bagi kita. Berhenti cari kambing hitam. Tapi yang diperlukan adalah kesehatian. Alkitab katakan dengan jelas, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Tapi kalau saudara dan saya ada dalam pencobaan dan tidak tahu jalan keluarnya, pasti kita buat dosa. Hari-hari ini kalau kita mau jujur, mudah sekali orang masuk dalam pencobaan. Sumbu orang hari-hari ini pada pendek semuanya. Apa artinya? Gampang marah, gampang meledak-ledak. Dan kami mau katakan, berhenti, jangan lakukan itu. Haleluya. Yang perlu saudara dan saya lakukan, ikuti apa yang Tuhan katakan. Lipat tanganmu. Ayo berdoa kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kami mau katakan, firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa, kata Alkitab. Haleluya. Karena itu berdoalah. Berdoalah dan berdoalah. Daripada saudara dan saya terus ribut, saling mempersalahkan. Si ibu mempersalahkan suaminya, suami mempersalahkan istri. Ya, kami mau katakan, sampai kapan kita terus begitu? Waktu nggak bisa diulangi. Anak mempersalahkan orang tua mempersalahkan anak. Kami mau katakan, yang lebih bagus, mari kita merendahkan diri, kita sembah Tuhan, kita puji Dia, kita agungkan
Kami mau katakan, Tuhan yang dahsyat bukan cerita, tapi itu ada dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi dua itu selain alat, dia merupakan pagar perlindungan. Haleluya, luar biasa. Kalau saudara dan saya hari-hari ini supaya tidak mudah masuk dalam pencobaan, kami mau ajak kita doa. Jawabannya doa. Haleluya. Kalau itu yang kau lakukan, apa yang terjadi? Damai sejahteramu tidak bisa dicuri oleh iblis. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan berkata dia datang supaya saudara dan saya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Haleluya, alami ini dalam hidup kita. Doa itu pagar. Haleluya. Bagi kita yang biasa di luar, bagi kita yang biasa jalan dan hari-hari ini kita disuruh banyak di rumah, kami mau katakan seharusnya kesempatan saudara dan saya untuk apa? Untuk berdoa. Karena selama ini apa yang terjadi? Kalau kita tanya, kamu udah baca Alkitab belum? Kamu sudah doa belum? Banyak kali kita berkata, Pak, saya sibuk, Pak, kantor saya jauh, Pak. Paling pintar kita bikin alasan. Haleluya. Nah, seharusnya waktu-waktu yang ada ini saudara dan saya gunakan untuk apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa banyak. Kalau itu yang kita lakukan, ada pembaharuan iman yang akan terjadi. Saudara dan saya akan melihat kuasanya akan mengalir dengan deras dalam kehidupan kita. Itu yang membuat saudara dan saya akan menjadi kuat dalam hidup ini. Mungkin masalahnya masih ada di depan kita, tapi ada pengharapan dalam hidup kita. Ini kan kita mengeluh, kita berkata, berapa lama virus ini berakhir? Berapa lama virus ini berhenti? Kalau kita terus begini, apa yang akan terjadi? Kita hanya terus begitu dan kita terus mempersalahkan. Kita mau cari kambing hitam, siapa yang harus dikorbankan? Nah, kami mau katakan itu bukan solusi. Ayo doa, ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu, merendahkan diri. Haleluya. Dia bukan hanya alat untuk meraih janji Tuhan, tapi dia juga pagar perlindungan. Haleluya. Kalau kita mempraktikkan ini dalam hidup kita, pasti kita akhirnya jadi kesaksian. Tapi kalau kita terus bersungut-sungut, apa bedanya saudara dan saya dengan dunia? Alkitab katakan dengan jelas, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya, hanya siap diinjak-injak dan dibuang. Karena itu kami mau mengajak kita, ayo berhenti bersungut, berhenti ngomel, berhenti cari kambing hitam, tapi justru mari kita merendahkan diri, kita berdoa banyak, teruslah berdoa, berdoa tidak berkeputusan, jangan jemu-jemu berdoa. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya saudara dan saya akan melihat janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Karena jelas-jelas dikatakan doa itu pagar. Yesus sendiri berkata, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa itu pagar. Nah, yang ketiga yang kami mau tekankan, doa itu senjata rohani. Haleluya. Doa itu senjata rohani. Bagi beberapa orang mungkin istilah ini asing, tapi itu alkitabiah. Dia bukan hanya alat, dia bukan hanya pagar, tapi dia senjata rohani. Karena Alkitabku berkata, Alkitab kita berkata, apa yang kamu ikat di sorga akan terikat di bumi. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Haleluya.
Ayo hari-hari ini, dimanapun anak-anak Tuhan berada, dimanapun orang percaya berada, mari kita lakukan peperangan rohani. Haleluya. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang, daripada saudara mengeluh, iya, dan kau berkata ini mungkin sudah nasib saya, itu bukan nasibmu. Kita nggak percaya nasib. Adakan peperangan secara rohani. Ikat yang jelek, buang jauh ke tempat di mana Tuhan tetapkan. Apa yang jelek itu? Misalnya sakit penyakit, virus corona, engkau lawan dengan doa, bila perlu puasa. Haleluya. Roh kematian, sakit penyakit, kami mau katakan, karena Kalvari sudah menyelesaikannya. Tahukah kita, waktu Yesus mati di kayu salib, kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Jangan mau didikti oleh perasaanmu. Yesus berkata sudah selesai. Saudara dan saya yang percaya pada Yesus, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dan kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Haleluya. Kami mau mendorong kita praktekkan ini. Adakan peperangan rohani. Ikat yang jelek. Jadi doa itu senjata rohani. Ikat yang jelek. Haleluya. Yang ada ya di sekitar kita, komplek kita, di kota kita, di negeri kita ini. Sesudah engkau membuang semua yang jelek, berkati kota ini, berkati negeri ini. Turunkan hal-hal yang baik. Ya, kasih persaudaraan, kerukunan, damai sejahtera, berkat Tuhan. Ya, turunkan. Kalau itu kita lakukan, kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Percaya atau tidak? Kalau kita menang di tempat yang tidak kelihatan, kita akan menuai di tempat yang nyata. Percaya atau tidak? Apa yang kelihatan dihasilkan di tempat yang tidak kelihatan. Haleluya. Jadi kami mau mendorong kita, jemaat Tuhan, kalau engkau ya tidak bisa ke gereja, nggak apa-apa. Kami mau katakan, haleluya. Kalau pemerintah melarang kita untuk berkumpul rame-rame, itu untuk kebaikan kita. Haleluya, kau tetap bisa beribadah di rumah. Karena Alkitab katakan, kalau kita berkumpul 2-3 orang memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Praktikkan ini di rumahmu. Adakan peperangan rohani. Haleluya. Ikat yang jahat, kematian, sakit penyakit, kita perangi secara rohani. Kita pakai nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang tidak pernah berubah, kuasanya, janjinya, dan kasihnya. Tadi kami katakan, apa yang kelihatan dihasilkan di tempat yang tidak kelihatan. Hari-hari ini kami mau katakan, justru ayo kita perbanyak berdoa di tempat yang tidak kelihatan. Kita akan menuai di tempat yang kelihatan. Ikat yang jahat, ikat yang jelek, ikat sakit penyakit, hal-hal yang buruk yang ada di seputar kita, termasuk sakit penyakit, virus corona, kita lalukan itu. Dan kita turunkan kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, orang yang paling berbahagia. Kita punya pengalaman rohani, dan itu membuat saudara dan saya bernyala-nyala di dalam Tuhan, dan itu modal di dalam kehidupan ini. Baca kisah tentang Daud. Kalau saudara baca kisah tentang Daud, waktu dia tidak lulus tes, ya, di mana Saul mentes dia karena Daud menawarkan diri untuk diizinkan melawan Goliat. Apa yang terjadi? Dia dipakaikan baju perang, tapi tidak bisa diangkat oleh Daud karena posturnya kurang tinggi. Tahukah kita,
Apa yang dikatakan oleh Daud, dia tidak mau diintimidasi oleh keadaan dan situasi. Dia katakan kepada Saul, singa dan beruang aku sudah kalahkan waktu aku mengembalakan kawanan domba milik ayahku. Haleluya. Kami mau katakan pengalaman rohani betul, bukan firman. Tapi pengalaman rohani itu menunjukkan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kita pelaku firman. Karena kita nggak punya kesaksian kalau kita nggak pernah menjadi pelaku firman. Karena kesaksian adalah buah dari firman yang kita lakukan. Karena itu praktekkan kebenaran ini. Engkau akan melihat kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kita. Tadi kami katakan doa itu merupakan alat. Doa itu merupakan pagar. Tapi doa juga merupakan senjata rohani. Praktekkan itu. Di hari-hari yang sulit seperti sekarang, tidak ada alasan untuk engkau jadi stres. Tidak ada alasan untuk engkau jadi tertekan. Tidak ada alasan untuk engkau murung terus. Tidak ada alasan engkau mencari kambing hitam. Karena justru kesempatan hari-hari ini, engkau justru masuk lebih dalam. Dan akhirnya engkau berkata, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Yang terakhir, yang keempat, doa adalah pegangan. Apa artinya doa adalah pegangan? Kita hidup dalam dunia yang sangat licin hari-hari ini. Susah membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Ada banyak jebakan-jebakan ya yang dilakukan oleh iblis untuk membuat saudara dan saya tergelincir. Tapi kami percaya kalau saudara dan saya hidup dalam doa, doa adalah pegangan. Semakin kuat pegangan, semakin berani kita melangkah. Haleluya. Dan Alkitab bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu hari-hari ini intimlah dengan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Seharusnya itulah hatimu dan hatiku hari-hari ini, yang sungguh-sungguh merindukan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Percaya atau tidak, dikala saudara dan saya intim dengan Tuhan, hasil keintiman dengan Tuhan itu menghasilkan kepekaan. Kepekaan itu akan membuat saudara akan berani taat, dan ketaatan itu akan menghasilkan mujizat. Kalau itu kebenarannya, kami mau katakan, ayo bangun, bangkit, berhenti mempersalahkan, tapi praktekkan kebenaran ini. Justru hari-hari ini hari-hari yang berharga. Justru hari-hari ini hari-hari yang sungguh kita tidak bisa ulangi. Kami mau katakan, karena Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk membangun kembali iman kita, mengurus kembali iman kita, sehingga saudara dan saya berkemenangan, sehingga saudara dan saya akan melihat yang tidak mungkin jadi mungkin, sehingga saudara dan saya melihat kegenapan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini, kekuatan doa. Musa berdoa, tulah berhenti. Kami mau katakan, ayo di hari-hari yang sulit seperti sekarang, tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali Tuhan. Manusia punya keterbatasan, pendeta punya keterbatasan, teknologi punya keterbatasan, uang punya keterbatasan, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Bangunlah, praktekkan kebenaran ini, karena doa merupakan alat. Doa merupakan pagar, doa merupakan senjata, dan doa merupakan pegangan.
Praktekkan ini, hidupi ini, sehingga saudara dan saya mengalami Tuhan yang dahsyat yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini tentang kekuatan doa. Bagaimana Musa berdoa, kutuk tulah berlalu. Dan tidak kebetulan kalau saudara dan saya boleh mendengarkan kebenaran ini di malam ini. Ingat, doa itu adalah alat. Doa itu adalah pagar. Doa itu adalah senjata. Bahkan doa itu adalah pegangan. Malam ini kita akan berdoa. Ada 3 tahap doa yang akan kita lakukan. Yang pertama, bagi engkau yang belum pernah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, malam ini tanpa paksaan kami mau menolong saudara dengan cara mengikuti doa-doa yang kami panjatkan. Asalkan engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, anugerah Tuhan turun atas hidupmu malam hari ini. Nanti yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit. Dan kita akan berdoa juga buat yang berbeban berat. Dan yang terakhir nanti kita mau berdoa doa syafaat. Banyak pergumulan hari-hari ini. Kita mau berdoa sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya dengar firman Tuhan. Saya memerlukan Tuhan. Saya mau bertobat. Saya mau tinggalkan cara hidup saya yang salah. Saya mengaku saya orang berdosa yang akan binasa karena dosa, pelanggaran, kejahatan yang saya perbuat. Saya mohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Saya mau meninggalkan dosa-dosa yang saya perbuat. Tuhan Yesus, terimalah hidup saya. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar malam ini. Tuhan Yesus jadi Tuhan saya, Juru Selamat saya, penguasa satu-satunya dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu di belakang, satu angkat ke atas. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Malam ini malam mujizat buat engkau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya tubuh kami bukan tempat penyakit. Karena engkau sudah bayar kami lunas di kayu salib. Tubuh kami adalah bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Engkau berkata di kayu salib sudah selesai. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Karena itu kami berdoa, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang sakit, apapun sakit penyakit mereka. Kami berdoa, mujizat Tuhan turun, penyakit, roh penyakit keluar. Enyahlah engkau, tidak boleh kembali lagi. Khususnya bagi mereka yang sakit virus corona, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Virus corona lenyaplah engkau. Kami berdoa bagi mereka yang kena virus corona, jadilah engkau sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus membungkus engkau. Kami katakan oleh bilur-bilurnya, kau sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban berat, pergumulan apapun, Yesus jawabannya.
Mari letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Masih ada harapan, karena Yesus kita bangkit. Kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada dari Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan dan mendengar acara malam ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus terbukalah jalan. Tuhan meluruskan jalan yang berliku-liku. Kami berdoa malam ini malam mujizat buat Engkau. Malam ini pertolongan Tuhan turun atas hidupmu. Kami berkata kata-kata iman. Kuasa Tuhan yang Maha Tinggi menaungi engkau. Dan terimalah pertolongan mujizat daripada Tuhan. Kami mendoakan Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa Engkau bungkus Indonesia dengan kuasa darah-Mu. Kami mendoakan semua kota-kota dari mulai Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang, semua dibebaskan dari virus corona. Yang sakit disembuhkan. Berkatilah presiden kami, wakil presiden kami, menteri-menteri. Engkau berikan kesehatian, kekompakan, berikan ide. Tuhan, ada inovasi, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, ada kesehatian, gubernur-gubernur, wali kota, oh Tuhan, kami berdoa bupati-bupati, semua camat, lurah-lurah, oh Tuhan, bahkan Tuhan, RT RW semua bekerja sama, bahkan rakyat Indonesia sehati, oh Tuhan, bergandeng tangan. Kami mendoakan ada roh kesatuan dan persatuan turun di negeri ini. Buat gereja Tuhan, biar terus bernyala-nyala, walaupun tidak bisa bergereja kemarin minggu, ya, tapi kami percaya kami bisa tetap beribadah di rumah, menyembah, memuji Tuhan. Kami berdoa biar sungguh-sungguh melalui keadaan ini kami justru meningkatkan persekutuan kami dengan Tuhan secara pribadi dan keluarga. Kami mendoakan Tuhan untuk para dokter, suster, obat-obatan yang dipakai untuk menolong mereka yang sakit. Kami berdoa terjadi mujizat. Tuhan jagai para dokter, para medis. Kami mendoakan Tuhan lindungilah mereka. Kami mohon daripada Tuhan supaya Tuhan menjagai mereka tidak tertular, tapi justru menjadi agen Tuhan di sana untuk menyatakan kasih dan rahmat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mendengar dan menyaksikan acara malam ini dimanapun mereka berada, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, turunlah pertolongan Tuhan atasmu, turunlah mujizat Tuhan atasmu. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, diberkati Tuhan, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.